buat kami, karena kami boleh berada dalam bait-Mu Tuhan, untuk beribadah, untuk menyembah Engkau Tuhan. Siapa kami ini? Debu tanah saja kami ini Tuhan. Mengapa Engkau begitu memperhatikan dan mempedulikan kami Tuhan? Engkau mengangkat kami sedemikian rupa menjadi umat-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Padahal kami ini memusuhi Engkau dalam pikiran, dalam pandangan kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami. Tetapi walaupun demikian, Engkau tetap mengasihi. Engkau dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang tidak terbatas, Engkau mengasihi kami Tuhan apa adanya. Dan inilah kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di bawah kaki-Mu untuk Engkau garap kerjakan kehidupan kami. Ada terlalu banyak kekurangan, cacat celah kami, tapi kami percaya kalau kami berada di dalam tangan-Mu, maka kami akan mengalami hari demi hari hidup kami dibentuk, diubahkan, diserupa dengan gambar dan wujud-Mu. Seperti pada saat Engkau menciptakan Adam dan Hawa, sedemikian Engkau menciptakan kami Tuhan, di dalam kemuliaan, di dalam kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berbicara buat setiap kami, sebab itulah yang menguatkan kami, itulah yang menolong kami apapun pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di saat kami mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan selalu mau mengganggu, menggoda kami dalam segala perkara. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami akan panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan, kami usirkan semua pergi dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sebaliknya urapan Roh Kudus-Mu menguasai kami Tuhan, mengurapi hamba-Mu untuk memampukan kami menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang dipesan-Mu buat kami, buat hamba-Mu, buat setiap sidang jemaat yang datang pada malam hari ini. Sehingga kedatangan kami pada malam hari ini menembus hujan, menerobos banjir dan lain sebagainya Tuhan. Kami boleh berada di bawah kaki-Mu untuk menerima sepenuh-penuhnya berkat yang sudah Engkau sediakan buat kami, Engkau tentukan buat setiap kami, sehingga kami pulang sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi kami tetap mengingat ada banyak saudara-saudara kami di tempat-tempat pengungsian, baik yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun di Sumatera Utara, di Tanah Karo sana, mengalami banyak pergumulan, banyak kendala dalam ibadah mereka. Seperti Engkau membuat kami bisa beribadah tanpa halangan, tanpa rintangan, dengan begitu nyaman. Perhatikan juga mereka Tuhan, memberkati mereka di dalam segala pergumulan mereka. Tetap berkat-Mu tidak Engkau kurangkan sedikit pun dari mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita yang datang pada malam hari ini. Banyak halangan rintangan kita ya, yang menghalangi kita, tetapi kita sudah ada di tempat ini. Saya percaya ini merupakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat kita. Ada maksud yang indah, sebab Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu secara kebetulan. Semua yang Tuhan kerjakan itu semua terencana sempurna, dengan begitu detil, dengan begitu akurat. Dan oleh sebab itu biarlah hari-hari ini kita mau menggunakan waktu-waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat buat sesama kita ya. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kita akan untuk yang kesekian kalinya kita akan baca bagaimana Tuhan memberikan buat kita sesuatu pada malam hari ini. Sebab tidak percuma Tuhan membukakan kita kesempatan, mendorong kita, menarik kita ada di tempat ini kalau Tuhan tidak memiliki rencana yang indah ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-3. Saya menunggu semua menemukan ayat ini lebih dahulu, walaupun ayat ini sudah berulang-ulang kali kita baca, tetapi semoga kita boleh tetap mendapatkan berkat seperti sumber yang tidak pernah kering, selalu baru, mengiringi setiap langkah kita, setiap perjalanan kita. Setiap hari kita mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan hari-hari yang lalu.
Dan setiap hari kita membutuhkan kekuatan. Nah, oleh sebab itu kekuatan firman Allah menyertai setiap langkah kita ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terima kasih. Sampai ayat ini saja ya. Sampai bagian ini saja ya. Ayat mengatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan ya. Saya akan lebih tekankan pada bagian yang ketiga, yaitu Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan, yang penuh dengan kekuasaan ya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa segala yang ada di jagat raya ini, kalau dia bisa eksis sampai hari ini, itu semata-mata adalah kekuatan firman Allah yang menopang dia. Dia yang menopang membuat semua itu tetap berada. Kalau sudah kemudian merenungkan jagat raya kita ini, di mana di dalamnya ada planet-planet bumi ini. Planet bumi ini adalah salah satu planet yang ada di dalamnya dengan begitu banyak bintang, miliaran bintang-bintang. Ada begitu banyak. Dan perhatikan, tersebar di alam raya ini. Dan kalau kita bisa melihat itu, apa yang membuat mereka tetap ada melewati ribuan tahun dan tetap eksis sejak penciptaan pertama sampai hari ini, mendekat dengan kedatangan Tuhan. Apa yang membuat mereka tetap ada? Alkitab mengatakan firman Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus menopang segala yang ada dengan kekuatan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dan oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini menjadi keyakinan kita. Kalau saja jagat raya ini, alam raya ini ditopang oleh kekuatan firman Allah, maka apalagi kehidupan kita. Tuhan sangat mampu untuk menopang kita dalam segala keadaan kita. Supaya demikian, amin. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam apapun juga, firman Allah itu akan mampu membuat kita tetap berdiri sampai Tuhan datang kembali. Kita tetap berdiri. Sebab apa? Kalau kita tetap berdiri sampai Dia datang kembali, maka bagi kita, ayat mengatakan, seperti firman Allah yang menciptakan semua langit dan bumi ini, pada saat langit dan bumi mula-mula yang ada sekarang ini, maka bagi orang-orang yang mengalami topangan firman Allah, menyokong, mensupport kita dalam segala keadaan kita, membuat saya berdiri hari ini di tempat ini. Kekuatan apa yang membuat saya mampu berdiri? Hanya firman Allah. Kalau berbicara tentang pengetahuan, kemampuan, saya tidak memiliki kemampuan yang lebih. Tetapi kalau saya bisa melayani sampai hari ini, semata-mata firman Allah. Sudah bisa melayani, kalau melihat ada banyak halangan, rintangan, bisa saja jadi alasan. Hujan, kita mengalami bukan hanya hujan air ya, ada hujan debu. Tapi lebih baik kita mengalami itu semua berkat. Sebab kalau kita menyadari itu, kita kemudian terima kasih, maka kita akan mengalami nanti satu saat, kita akan mengalami pada saat Tuhan datang, kita tidak mau dihalangi oleh hujan-hujan ini. Kita tidak mengalami hujan api, itu penghukuman, tetapi hujan yang merupakan berkat. Maka kalau kita tetap melayani sampai Tuhan datang, ayat mengatakan Tuhan menyediakan buat kita langit dan bumi yang baru. Amin. Di mana terdapat kebenaran. Semoga kita boleh mengalami ini ya. Nah, malam hari ini saya akan masih berbicara tentang keadaan kita, bagaimana kita harus tetap berdiri di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, kebaktian tutup kebaktian doa malam pada tanggal 31 Januari yang lalu. Saya menyampaikan ini di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di mana anak-anak Tuhan itu semenjak dia menjadi anak Tuhan, semenjak dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, imam-imam, sejak itu kita menghadapi suatu peperangan, kita menghadapi suatu pergumulan, bahkan tidak jarang kita menghadapi pencobaan. Tapi perhatikan, di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita dengan apa? Firman-Nya. Tolong baca ya, untuk tetap berdiri sampai Tuhan datang. Kitab Efesus pasal yang ke-6, suratan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menjaga kita supaya jangan seorang pun di antara kita jatuh. Tolong baca ayat yang ke-13.
Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, Ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, perhatikan. dan tetap berdiri. Dan tetap berdiri. Kenapa bisa tetap berdiri? Di tengah-tengah desingan panah, bahkan panah api, di tengah-tengah desingan pedang dan apa lain sebagainya, tombak dari si jahat itu. Ayat mengatakan anak-anak Tuhan, perwira-perwira prajurit Allah, ayat mengatakan tetap berdiri sampai menyelesaikan segala sesuatu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih. Kita tetap berdiri sampai semuanya selesai, sampai Tuhan datang untuk menerima mahkota, untuk menerima tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. So, percaya demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita perhatikan. Kita mohon kemurahan Tuhan untuk menopang kita dalam segala pergumulan kita, ya, untuk kita kemudian tetap berdiri. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana di hari-hari ini peperangan yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 itu juga akan menjadi bagaikan kita setiap saat menghadapi pergumulan yang namanya percobaan. Ada banyak percobaan yang kita alami, sakit, penyakit, kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua. Ada begitu banyak percobaan. Dan perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa apa yang membuat kita mengalami percobaan silih berganti, sebab kita masih hidup di dalam tanah liat ini, dalam tubuh daging ini. Dan ayat mengatakan, 1 Petrus mengatakan tubuh daging ini bagaikan rumput kering, sedangkan percobaan itu bagaikan nyala api. Saudara bisa bayangkan, kalau rumput kering itu kena nyala api, apa yang akan terjadi, saudara? Terbakar habis. Dan oleh sebab itu Tuhan katakan untuk kita bisa mengalami di hari-hari ini tidak terbakar habis oleh api percobaan, biarlah kita di hari-hari ini boleh mengalami diubahkan hari demi hari, dari kehidupan yang hanya merupakan rumput saja, tetapi kita boleh mengalami hari demi hari kadar firman Allah di dalam kehidupan kita. Tolong baca 1 Petrus pasal pertama ayat 23. 1 Petrus pasal pertama ayat 23. Makin nyata dalam kehidupan kita. Inilah kekuatan. Ayat mengatakan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang kuat untuk membuat kita tetap disupport. Kita akan tetap berdiri, kita akan tetap menjadi pemenang di tengah-tengah pergumulan yang silih berganti setiap hari. Pernah saya katakan, seperti gelombang yang habis satu, ada gelombang yang lain. Bahkan lebih seringkali bukan hanya sekedar silih berganti, tetapi seperti tumpang tindih. Yang satu belum selesai, yang satu ada lagi. Terus demikian setiap hari. Dan kalau kita tidak punya firman Allah, kita sudah binasa. Sebab seperti mengalami, kita ini hanya rumput kering saja. Dibakar dengan api, bagaimana mungkin rumput kering itu akan bertahan? Tapi kita lihat, kalau firman Allah itu mengubahkan kita hari demi hari dari rumput kering untuk bertabiatkan benih ilahi itu. Tolong baca ayat yang ke-23, 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Maka kita akan menjadi orang-orang yang akan tetap bertahan. Kita ditopang, kita disanggah, kita disupport oleh kekuatan yang tidak terbatas itu. Oh, haleluya. Ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali, ya, bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, ya, oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Oleh sebab itu setiap kali kita mendengarkan firman Allah, biar benih firman Allah itu permanen, menguasai hidup kita ini, mengubahkan hidup kita. Sebab kalau tidak, habis kita. Setiap hari dibakar. Ini rumput kering ini dibakar, habis binasa. Seberapa banyak pun ladang alang-alang, ladang rumput itu, kalau kena api yang kecil saja, habis itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami Tuhan ubahkan. Terus oleh firman Allah oleh yang hidup dan yang kekal. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Terus rumput menjadi kering, ya, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap, ya, untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Terima kasih. Oleh sebab itu inilah yang harus kita alami. Sebagai manusia jasmani, sebagai manusia daging ini, kita seperti sesuatu yang menarik percobaan itu. Seperti besi dan magnet, sudah tahu apa itu besi dan magnet. Demikian juga kehidupan daging ini, manusiawi ini dengan percobaan.
Ayat mengatakan, dari mana datangnya percobaan? Dari setiap keinginan, dari setiap hawa nafsu daging yang bergejolak, bergelora dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami dalam ketidakberdayaan, dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita mengalami setiap firman Allah itu melahirkan kita kembali. Kadar firman Allah itu biar hari-hari ini makin bertambah hari demi hari. Setiap kali kita dengar firman Allah, jangan masuk telinga kanan terluar telinga kiri, tidak. Tapi bagaimana kita mengalami, Tuhan lahirkan aku biar karakter firman Allah boleh mengubahkan sampai satu saat. Seperti Tuhan katakan, kita bukan rumput, walaupun kita harus melewati api, tapi kita adalah emas yang murni. Kalau rumput melewati api itu habis terbakar, tapi kalau emas itu, kalau dia lewati api, ayat mengatakan dia akan tampil sebagai emas yang murni. Nabi Ayub mengatakan, Tuhan tahu hidupku ini, kalau aku keluar dari api percobaan itu, aku akan timbul seperti emas. Dan 1 Petrus juga mengatakan, bergembiralah kalau hari-hari ini kita mengalami pencobaan, sebab satu saat Tuhan akan membuat kita membuktikan bahwa iman yang ada dalam kehidupan kita, firman yang ada itu benar-benar bagaikan emas yang teruji api. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kekuatan membuat kita tetap berdiri adalah kekuatan firman, menopang kita untuk tetap berdiri sampai Tuhan datang. Malam hari ini saya akan menyampaikan, sebagaimana dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mengalami cobaan. Bukan satu cobaan, tetapi 3 macam pencobaan itu merupakan 3 macam pencobaan yang secara garis besar dialami oleh seluruh manusia. Sebab ada ayat mengatakan, dia dicobai dalam segala aspek hidup manusia. Apapun yang dialami oleh manusia, Tuhan Yesus sudah alami dalam hidupnya. Nah, kalau saja Tuhan Yesus mengalami pencobaan, apalagi kita yang manusia daging. Kalau Tuhan Yesus itu manusia ilahi, tapi karena ada faktor ya dagingnya, sebab pada saat itu dia menyandang manusia daging seperti kita ini, tapi ayat mengatakan dia tidak berdosa. Apalagi kita yang benar-benar manusia nafsani, manusia daging ini, kita mengalami banyak pencobaan. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus, waktu mengalami pencobaan, dia menampilkan firman Allah dan dia menang. Dan semoga kita juga boleh mengalami demikian ya. Injil Matius pasal yang keempat, kitab Injil Matius pasal yang keempat, setiap pencobaan itu ditangkal oleh Tuhan Yesus dengan firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, inilah kekuatan kita saat menghadapi pencobaan. Harusnya berbeda. Orang yang tidak pernah dengar firman Allah dengan orang yang mendengarkan firman Allah berbeda. Di mana? Pencobaannya sama-sama melewati api, tetapi orang-orang yang mendengarkan firman Allah akan muncul seperti emas. Sedangkan orang-orang yang tidak peduli dengan firman Allah akan terbakar habis seperti rumput kering itu jerami. Oleh sebab itu di hari-hari ini seharusnya kita boleh mengalami kuasa ini. Alangkah malangnya kita, alangkah ruginya kita kalau kita mendengarkan firman Allah, tapi waktu terbakar api, kita kemudian hanya seperti rumput. Lebih baik seperti orang-orang dunia yang tidak mendengar firman Allah, yang tidak peduli dengan firman Allah. Tetapi kita kemudian setiap waktu ada dalam bait Allah, tetapi seperti firman Allah itu tidak mengubahkan kita. Kita malang, kita rugi. Oleh sebab itu gunakan kesempatan mendengarkan firman Allah untuk melahirkan kita kembali ya. Nah, Injil Matius pasal yang keempat, kita akan lihat di sini bagaimana Yesus ditopang oleh firman-Nya ya. Dia ditopang oleh firman Allah saat menghadapi pencobaan. Dalam hal ini, Yesus dalam hal ini sebagai manusia dalam keadaan daging. Seandainya dia adalah Allah dalam keadaan sebagai Allah, dia tidak akan merasa lapar walaupun dia tidak makan. Jangankan 40 hari 40 malam, 40 yobel, 40 abad, 40 apa? Kalau 1000 tahun apa itu? Milenium pun dia tidak akan mengalami. Selama-lamanya tidak makan, dia mengalami lapar. Tapi dia merasakan sebagai manusia, dia mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan.
Untuk apa? Memberikan kita kekuatan. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat ada 3 macam pencobaan. Itu secara garis besar itu pencobaan yang dialami oleh seluruh manusia. Yaitu kita akan baca pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pencobaan pertama ini dialami oleh Tuhan Yesus. Kita lihat kekuatan apa yang menopang dia, yang memenangkan kehidupannya dalam pergumulannya. Itu mungkin sedang kita alami di hari-hari ini. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Kitab Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Terima kasih. Ya. Jadi kita lihat di sini waktu dalam 40 hari 40 malam dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ayat mengatakan pada saat itu dia lapar. 40, angka 40 itu menunjuk kemanusiaan. Sebab dalam kitab Kejadian pasal 6 sudah bisa ingat, Tuhan katakan bahwa dalam 40 hari aku akan menghapuskan seluruh yang berdaging, seluruh makhluk hidup, manusia, binatang akan dihapuskan. Daging itu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan angka 40 ini menunjukkan kedagingan, di mana pada saat itu, di saat dia lemah, dia merasa tidak berdaya, dia lapar, itu lemah-lemahnya, daging tidak berdaya. Maka di saat itu secara manusia, pada saat iblis datang, dia akan kalah. Tetapi perhatikan, Yesus tidak kalah. Kenapa? Pada saat dia mengalami kelemahan secara daging, tidak berdaya, dan dia tidak mengandalkan kemanusiaannya. Tetapi apa yang dia tampilkan? Firman Allah. Ada tertulis, kekuatan firman yang tidak terbatas itu melampaui, mengatasi keterbatasan kelemahan manusia. Sehingga walaupun kita tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kita lihat firman itu akan membuat kita adalah lebih daripada pemenang. Firman yang tertulis itu apa? Firman yang tertulis, firman yang diucapkan oleh Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang harus kita alami di hari-hari ini. Sebab kalau kita kemudian renungkan bahwa Alkitab kita ini, memang Alkitab kita ini tidak jatuh dari langit pluk, langsung seperti kita ada sekarang ini, tapi melalui proses ribuan tahun. Dari Musa sampai Yohanes, Rasul Yohanes menulis kitab ini, mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Ribuan tahun itu terjadi. Dan siapa yang menulis itu? Manusia-manusia. Tapi perhatikan, bukan manusia biasa, tapi manusia yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Mereka menulis perkataan-perkataan firman Allah. Perhatikan, tetapi mereka itu bukan dari pikiran mereka, dari keinginan mereka. Sebab ayat mengatakan orang-orang yang menulis firman Allah itu karena ilham roh. Rasul Petrus katakan mereka tidak menulis menurut keinginan mereka sendiri, tapi ilham roh. Sehingga kalau saya renungkan, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa mereka menulis firman-firman yang tertulis itu, mereka itu hanya seperti juru tulis saja. Untuk apa? Mendengarkan pada saat Allah mendiktekan perkataan-perkataan Allah. Tuhan Allah berbicara tentang firman Allah, dan mereka tulis itu di dalam media, entah itu kertas atau apa waktu dulu Mesir itu papirus ya. Mereka tulis gulungan kitab, mereka tulis itu. Jadi orang-orang itu, Musa sampai Yohanes, itu hanya juru tulis. Sehingga apa yang tertulis itu tidak lain perkataan yang keluar dari mulutnya siapa? Tuhan. Mereka hanya sekedar menulis, tukang tulis saja. Di mana yang membicarakan, yang berbicara adalah Allah sendiri. Nah, semoga ini yang harus menjadi kekuatan kita. Firman yang tertulis yang harus kita baca. Sebab apa-apa yang tertulis gunanya untuk apa? Untuk dibaca untuk kita di zaman akhir ini. Sehingga kalau kita baca, kita dengarkan, kita baca dengan sungguh-sungguh, kita dengarkan, bukan sebagai perkataan manusia, tapi sebagai perkataan Allah. Itulah kekuatan kita di saat kita menghadapi pencobaan demi pencobaan. Kita lihat di sini, pencobaan pertama
pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bahkan ayat yang keempat, ayat mengatakan pada saat dia lapar, maka iblis datang kepada dia. Saya mau tanya, orang lapar itu pikirannya, perasaannya, bahkan alam bawah sadarnya itu ya, bukannya pikiran, alam bawah sadarnya itu menginginkan apa, Saudara? Makanan. Ya, dan pada saat dia lapar, iblis datang kepada dia dan kata-kata, menantang dia, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini jadi roti. Seulang-ulang saya katakan, Tuhan Yesus sangat mampu membuat itu, tetapi dia tidak mengikuti perkataan iblis. Sebab apa? Dia hanya melakukan segala sesuatu yang keluar dari mulut Bapaknya, dari mulut Allah. Apa yang tertulis itu yang dia akan lakukan. Dia tidak ingin diperintah oleh iblis, tapi dia hanya mengatakan, aku melakukan pekerjaan dia yang mengutus aku, perkataan dia yang mengutus aku. Iblis bukan iblis yang mengutus, tapi Bapa yang mengutus dia. Nah, biar hari-hari ini juga harus menjadi ketetapan kita. Maka kita melakukan sesuatu jangan menurut perintah iblis, saran dari manusia, tetapi menurut perkataan Tuhan yang tertulis dalam firman Allah ini, dan juga yang kita dengarkan, yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Ya, nah kita lihat di sini kebutuhan apa yang pertama yang menjadi persoalan atau cobaan yang dialami, pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, ada kebutuhan hidup. Makanan bagi orang lapar itu bukan keinginan, tetapi makanan bagi orang lapar itu satu kebutuhan. Bahkan kalau saya mengatakan itu kebutuhan primer, kebutuhan utama seseorang yang sedang lapar adalah bagaimana dia harus mengalami makanan. Saya mendengarkan di Malang, di Kediri ada puluhan ribu orang pengungsi karena erupsi Gunung Kelut. Saya mungkin mulai kalkulasi ya. Mereka itu bukan cuma diam-diam, harus makan. Berapa duit itu untuk memberi mereka makan ya? Begitu banyak, sebab pemerintah itu kemudian memikirkan bagaimana orang-orang ini, nomor satu bagaimana mereka harus punya makan. Kemudian bagaimana obat mereka, bagaimana kesehatan mereka. Tapi nomor satu bagaimana mereka harus makan. Sebab makanan itu merupakan kebutuhan primer. Terutama pada saat kita sedang lapar-laparnya. Itulah kebutuhan kita. Dan ayat mengatakan kita menghadapi cobaan di hari-hari ini. Pencobaan pertama yang dihadapi oleh manusia mengenai kebutuhan. Ada banyak kebutuhan kita. Kalau kita mengatakan Tuhan ini kebutuhan primer, tidak bisa ditunda lagi. Seperti orang lapar membutuhkan makanan. Orang lapar yang membutuhkan makanan tidak bisa ditunda, besok kamu makan. Apalagi minggu depan kamu baru makan. Tahun depan kamu makan, mati. Tetapi kita lihat pada saat kita dalam kebutuhan yang sangat mendesak, Tuhan kembalikan pada perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Yaitu apa? Tolong baca pada ayat yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ada tertulis. Manusia hidup ini bukan perkataan dari Allah. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita lihat di sini ayat mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja. Perkataan ini tidak menyangkal bahwa kita hidup. Kita membutuhkan roti, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan sembako, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan perkara-perkara itu. Tetapi perhatikan, ayat mengatakan manusia itu tidak semata-mata hidup dari itu, tetapi ada yang lebih dari hanya kebutuhan jasmani kita, fisik kita. Apa? Bagaimana kita membutuhkan makanan, bukan hanya roti dunia ini, tapi roti yang tidak akan habis, tidak akan binasa, roti yang akan bertahan sampai hidup yang kekal. Roti akan membawa kita pada kekekalan. Itulah roti yang turun dari sorga. Nah, Tuhan mengutip perkataan ini dalam suatu pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana mereka kebutuhan akan makanan mereka. Saya membayangkan orang Israel itu 2-3 juta orang. Coba kalikan berapa banyak makanan yang mereka butuhkan. Kalau itu dikonversi dengan rupiah atau dolar atau apapun juga, berapa banyak juta dolar yang dibutuhkan dalam satu kali makan. 3 juta orang itu seperti satu Surabaya. Kasih makan satu Surabaya. Berapa banyak itu?
1 kali makan, 3 kali makan dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dalam 40 tahun, berapa besar biayanya? Dan Alkitab mengatakan, kalau itu harus ditanggung sebab orang Israel tidak menanam, tidak menabur, tetapi mereka hanya menerima dari Tuhan. Kalau dikalikan itu, tidak ada satu orang yang mampu memberi makan sedemikian. Tapi kita lihat ini, apa yang turun dari surga itu tidak terbatas, mampu mengerjakan segala perkara. Kalau Tuhan mampu memberi makan orang Israel 40 tahun dengan sekian banyak, apakah Tuhan tidak mampu menghidupi kita, tubuh kita sendiri, istri anak kita? Apa Tuhan tidak mampu? Sangat mampu. Tapi kita lihat bagaimana pandangan kita terhadap firman Allah. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat ini, ya, perkataan ini dikutip oleh Tuhan Yesus dari pengalaman orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Dan semoga ini yang harus jadi kekuatan kita di hari-hari ini. Ada yang membutuhkan sekolah, uang sekolah anaknya. Hari-hari ini mulai uang pangkal sekolah untuk lanjutan SMP ke SMA, SD ke SMP nanti sebentar lagi, atau sudah mulai, ya, universitas, ya, uang sekolah, uang apa lagi, uang rumah, uang listrik, uang begitu banyak kita membutuhkan. Tapi kita lihat di tengah-tengah kebutuhan, Tuhan ingin supaya pikiran kita, apalagi jangan sampai alam bawah sadar sampai ngigo, uang sampai ngigo, uang, beri aku uang, beri kau uang. Ya, sampai Tuhan ingin bawa apa? Pikiran kita jangan kemudian tersita. Apa yang harus saya makan? Tapi bagaimana kita mengatakan, Tuhan, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi manusia hidup dari apa, saudara? Firman. Oh, haleluya. Kitab Ulangan pasal yang ke-8, Kitab Ulangan pasal yang ke-8, Tuhan katakan kepada orang Israel, Musa menyatakan ini. Musa katakan, coba ingat, coba renungkan dalam perjalananmu 40 tahun ini. Kitab Ulangan ini dituliskan menjelang orang Israel menjejakkan kaki di tanah Kanaan. Coba renungkan dalam perjalananmu ini sepanjang 40 tahun ini. Ini gambaran tentang dalam perjalanan hidup kita ini. Menghadapi kekurangan, menghadapi kelimpahan, menghadapi banyak perkara. Coba renungkan bagaimana kedahsyatan dari kuasa firman Allah memelihara kita. Kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua, Tuhan suruh ingat orang Israel. Kalau kita ada sampai hari ini, berarti kita makan setiap hari, kita makan setiap waktu. Siapa yang memberi makan? Orang bisa berkelit, kan saya kerja, kan saya terima warisan dari orang tua, kan saya dapat ini dari itu, kebaikan teman saya, kebaikan apa. Tapi semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan memelihara kita. Ya, tolong baca ayat yang ke-6, ayat yang kedua, maafkan. Kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Tuhan suruh ingat orang Israel, coba renungkan dalam umur hidupmu ini, berapa tahun pun engkau hidup, coba ingat bagaikan 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Atas kehendak Tuhan Allahmu, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa artinya kenyang, aku tahu juga apa artinya lapar. Semua itu bukan sesuatu yang rahasia bagiku. Aku sudah mengalami saat kenyang, aku mengalami saat lapar. Tapi apa ya dikatakan, ya? Semua itu dapat kutanggung di dalam Dia. Oh, semua itu dapat kutanggung di dalam Dia. Saat aku lapar, saat aku kenyang, dalam segala keadaan kita, dalam segala kebutuhan kita dapat menanggung itu. Ya. Jadi, terus kan? Saya ulangi, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya. Dengan maksud merendahkan hatimu. Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Perhatikan, Tuhan ingin tahu apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam alam bawah sadar bahkan kita, angan-angan kita. Tuhan ingin tahu apa itu. Terus, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya? Adakah firman itu dipegang atau tidak? Ya, ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Perhatikan,
bahwa manusia hidup bukan dari bahwa roti saja, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang keempat, perhatikan luar biasa pemeliharaan Tuhan atas semua kebutuhan orang Israel. Luar biasa, ajaib. Tidak pernah dialami oleh bangsa manapun. Orang Israel mengalami itu. Dan semoga kita boleh mengalami itu ya. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, Ya. dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Terus. Maka haruslah engkau insaf, Ya. bahwa Tuhan Allahmu Ya. mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Terima kasih, luar biasa. Ayat mengatakan, dalam sepanjang perjalanan bangsa Israel, Tuhan katakan, karena dalam kehendak Tuhan, ada waktu Tuhan izinkan mereka mengalami kekurangan, lapar. Seperti Tuhan Yesus mengalami 40 hari itu, pada hari yang ke-40, dia sedang lapar-laparnya. Untuk apa? Supaya pada saat itu, bukan kemudian kita berpikiran bagaimana kita boleh mengalami dengan cara apa. Iblis menyarankan ada satu cara. Apa itu, saudara? Cara sulapan. Simsalabim. Batu jadi roti. Itu sulap, saudara. Tetapi Tuhan katakan, untuk apa Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan? Untuk apa Tuhan izinkan kita mengalami kelaparan? Supaya kita dapat membuktikan bahwa kita berpegang pada firman Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana bangsa Israel menerima seandainya mereka tidak mengalami lapar, tidak mengalami kekurangan? Mereka dipelihara oleh Tuhan dengan cara konvensional. Mungkin mereka terima gandum dan mereka olah jadi roti. Tetapi pada saat mereka tidak ada apa-apa dan tidak memungkinkan, so bisa bayangkan 3 juta berapa besar gudang dolok yang harus menyediakan gandum pada saat itu. Berapa besar, berapa banyak daging yang harus disediakan. Dan ayat mengatakan Tuhan memelihara mereka dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa dipikirkan. Sampai hari ini tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Sampai kapanpun juga. Bagaimana itu roti turun dari langit untuk memelihara mereka setiap hari tanpa kekurangan satu apapun. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti. Bagaimana kita boleh mengalami bahwa kita berpegang pada firman Allah. Firman Allah itu lebih dari kebutuhan kita. Firman Allah itu lebih dari segala-galanya. Sebab apa? Di dalam firman Allah ada kuasa untuk menciptakan segala-galanya. Kalau kita mengerti demikian, kita tidak capek, kita tidak lelah. Tetapi kita menjadi orang-orang yang dikuatkan dalam kelaparan, dalam kebutuhan. Tuhan cukupkan kehidupan kita. Asal apa? Utamakan firman Allah. Bagaimana kita berpegang pada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Masalahnya di sini. Ada banyak kali kita mendengarkan firman Allah, bukan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Itu kan pendeta ini. Itu kan pendapatnya pendeta itu. Oh, pendeta ini. Apalagi kalau sampai kemudian kita sampai pada pikiran, itu Alkitab itu kan pendapatnya Musa, pendapatnya Rasul Yohanes, pendapatnya Matius, pendapatnya Lukas, Markus, dan lain sebagainya. Kalau sampai kita berpikiran demikian, maka kita tidak mengalami firman Allah itu bekerja. Tapi semoga kita hari-hari ini mengalami bahwa setiap firman Allah yang kita baca itu bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah. Setiap firman Allah yang kita dengarkan itu bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah. Sehingga walaupun firman Allah itu menyatakan kesalahan kita, menyatakan keadaan kita, kita justru bersyukur, terima kasih Tuhan kalau Engkau mengetahui, sebab Tuhan itu tahu apa yang di keadaan kita. Satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, kitab Ibrani, kalau firman Allah itu dari Allah, Dia tahu keadaan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Allah tidak pernah salah, saudara. Kita dengarkan pada kebaktian hari Minggu yang lalu, hari Natal, bahwa firman itu bagaikan memanggil nama kita. Kalau saya sering salah dalam memanggil nama, tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Dia memanggil domba-domba itu sesuai dengan nama-namanya. Berapa banyak pun Dia tahu nama itu. Apa itu nama? Nama itu keadaan, nama itu identitas, nama itu keadaan. Dia tahu keadaannya. Nama itu karakter, nama itu segala sesuatu itu nama itu karakter itu. Dia tahu kebutuhan kita. Sehingga kalau Dia
memberikan firman-Nya, Dia tahu keadaan kita, Dia tidak pernah salah. Kitab Wahyu pasal 2, pasal yang ketiga, Tuhan katakan setiap jemaat itu punya karakter tersendiri, dan jemaat itu punya firman tersendiri. Firman kepada jemaat di Laodikia tidak disalah kirim kepada jemaat di Efesus, sebab membutuhkan sesuatu yang sangat spesifik, sangat khas. Setiap kita datang dengan kebutuhan yang berbeda. Tapi kita lihat, kalau kita mendengarkan firman Allah sebagai perkataan dari Allah, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu keadaan kita, dan Allah tahu kebutuhan kita. Sehingga kita dengarkan, Tuhan, itulah kebutuhan saya di hari ini. Di mana? Ibrani 3, kitab Ibrani 3 ayat mengatakan Tuhan tahu. Tidak bisa kita kemudian menyembunyikan diri. Kitab Ibrani pasal yang keempat, 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Kitab Wahyu, Rasul Yohanes melihat pedang itu bukan di pinggang, tapi pedang itu keluar dari mana, saudara? Mulutnya Tuhan. Itulah firman Allah yang tajam. Oh, haleluya. Ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya. Sendi-sendi dan sumsum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sampai di dalam pikiran hati kita, angan-angan kita. Begitu tahu Tuhan. Tidak bisa kita menyembunyikan diri, tidak bisa kita bersembunyi di balik apapun, sebab ayat mengatakan kita ini seperti telanjang di hadapan Dia. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ya. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Kita membutuhkan firman Allah. Sebab apa? Kalau kita membutuhkan firman Allah, itu berarti segala kebutuhan kita dipenuhi. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu, Dia tahu keadaan kita, Dia tahu keperluan kita, Dia tahu keadaan kita, dan Dia memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Ini yang harus kita alami di hari-hari ini. Jangan mendengarkan firman Allah, jangan kemudian menghakimi bahwa firman Allah itu hasil pikiran. Tapi biar kita katakan, Tuhan, saya mau mendengarkan apa saja yang Kau katakan. Apa saja yang Kau katakan, itulah menjadi bagian saya, itulah menjadi keadaan saya. Ini yang harus kita dengarkan. Kalau kita membutuhkan itu, lebih daripada kita membutuhkan makanan, minuman, dan apapun juga, ayat mengatakan, maka segala perkara Tuhan akan berikan. Itu hanya nomor 2. Kepada orang Israel Tuhan katakan, bukan hanya makanan Tuhan berikan, sebab mereka sampai membutuhkan firman Allah. Tuhan memberikan makanan itu bagaikan mana yang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Pakaian mereka ini yang dipusingkan, ini yang dikhawatirkan manusia pada akhir zaman ini. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apa? Makanan. Tentang apa, saudara? Pakaian. Orang Israel, Tuhan robak pakaian mereka yang rapuh itu, yang gampang robek itu. Ayat mengatakan 40 tahun pakaian mereka tidak pernah rusak. Coba bayangkan pakaian 40 tahun tidak rusak-rusak, saudara. Kalau kita sudah crack, robek ya. Ayat mengatakan tidak rusak. Kasut pada kaki, sepatu mereka, saudara. Ya, kaki mereka tidak bengkak, kasut mereka tidak rusak, sehingga tidak perlu ganti. Sedemikian mereka, ya, bahkan sangat mungkin mengikuti perkembangan mereka, saudara. Perkembangannya dari anak-anak, saudara, sampai tua. Bayangkan ini, luar biasa ini, ajaib Tuhan mengerjakan dalam kehidupan mereka. Dan semoga inilah yang harus menjadi ingat-ingatan kita dalam segala kebutuhan kita. Perhatikan, jangan kemudian kita mengejar itu. Sebab kalau kita mengejar apa yang di kebutuhan kita, kita mengejar, kita akan lelah. Sebab ayat mengatakan, tiba-tiba mereka itu seperti bersayap dan tidak terkejar. Tapi kalau kita mengejar, apa yang mengejar, yang menjadi pengejaran kita di hari ini? Firman Allah itu, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang kita rindukan, kita butuhkan. Maka kita akan mengalami Tuhan memelihara kita dengan sempurna, tidak kurang satu apapun. Saya mengatakan, bagaimana bisa? Saya tidak pernah bisa menerangkan, tapi saudara yang mengalami, saudara akan lihat bagaimana kuasa firman itu akan bekerja.
Tuhan bisa gunakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa gunakan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Saya teringat ibu saya 2 minggu lalu kalau salah pernah bersaksi bagaimana kami pada saat merintis pelayanan di Manado, tidak ada jemaat tetapi kemudian merosot sebab apa? Ternyata ayah saya diperlihatkan oleh Tuhan, mereka itu seperti bilangan negatif ya. Ada 30 orang atau 50 orang, tapi kemudian itu ternyata negatif 50. Dari 50 orang merotoli. Ayah saya sampai mengatakan, Tuhan, apa saya benar ini tempat ini? Kok tidak tambah banyak, tambah habis. Sampai satu saat 0. Waktu 0, apa benar? Ya, apa saya ditempatkan di sini? Tapi kenapa 0? Tuhan ingatkan. Kamu itu bukan merosot, tapi kamu meningkat. Tadi yang kamu lihat ada 30 orang itu minus 30. Sekarang jadi 0 itu meningkat sudah. Lebih banyak mana sudah? 30 minus 30 atau 0? Lebih banyak 0. Dari situ kemudian bertambah. Nah, waktu 0 itu kami makan, tidak makan, tapi Tuhan memelihara. Bayangkan kalau 2 anak, kalau ayah saya mungkin bisa tahan lapar, tapi bagaimana dengan anak yang masih berusia 2 tahun, 1 tahun itu? Apa mereka bisa lapar? Bisa tahan lapar? Dan kalau mereka nangis, saya bisa bayangkan bagaimana terganggunya hati orang tua. Dia bergumul dengan pelayanan, tapi di lain pihak anaknya membutuhkan sesuatu. Tapi Tuhan memelihara saya dengan cara yang ajaib. Saya belum menyadari waktu itu, ibu saya mengatakan, walaupun ditawarkan makanan, saya tidak kemudian seperti orang kelaparan, seperti orang kerakusan ya. Begitu lihat makanan, langsung tidak. Saya katakan, saya kenyang. Cara yang ajaib Tuhan berikan. Walaupun tidak makan, tetapi seperti ada rasa kenyang, itu Tuhan berikan buat kita. Itu cara yang ajaib, yang Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan katakan, coba ingat. Ada begitu banyak. Itu yang pengalaman saya. Saya juga mengalami dalam hidup kita. Dalam banyak perkara kita mengalami ada kebutuhan, kekurangan. Tapi Tuhan mencukupkan. Dalam kebutuhan itu Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan. Dan kita sampai pada hari ini. Untuk apa? Tuhan katakan setiap pemeliharaan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan. Untuk kita mengambil kesimpulan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi manusia hidup dari apa? Firman Allah. Kalau manusia itu hidup dari firman Allah, manusia tidak pernah merasa kekurangan. Sebab apa? Firman Allah yang menciptakan segala-galanya. Firman Allah itu mampu melakukan segala-galanya, menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, di hari-hari ini yang harus kita pegang. Bagaimana kita mau hidup dari firman Allah. Kalau kita hidup dari firman Allah, kita akan menjadi orang yang berkelimpahan. Raja Daud mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Dalam segala kebutuhan dia mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Bukan orang sombong, tapi orang yang mengagungkan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, aku tidak kekurangan apa-apa. Engkau mencukupkan segala-galanya, bahkan melampaui apa yang sempat saya pikirkan, apa yang sempat saya doakan. Engkau mengerjakan itu buatku. Oleh sebab itu, di hari-hari ini bagaimana kita hidup dari apa? Firman Allah. Ini harus kita alami di hari ini. Kita menghargai firman Allah itu sebagai perkataan dari Allah. Kalau sampai penghargaan kita bahwa firman Allah itu penghargaan, bahwa firman Allah itu adalah perkataan firman dari Allah, keluar dari mulutnya Tuhan, maka apa yang kita butuhkan Tuhan sanggup cukupkan. Pertama ya, percobaan pertama tentang apa? Kebutuhan. Rata-rata semua kita mengalami ini. Rata-rata semua kita mengalami ini. Semua ada kebutuhan. Tetapi perhatikan, firman Allah itu yang memberikan kita segala apa yang kita butuhkan. Asal bagaimana kita mengharapkan, kita berpegang pada firman Allah lebih daripada kebutuhan kita. Ya, ini percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, ya, dan ini semua dialami oleh manusia. Kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Percobaan yang kedua, ayat yang kelima. Perhatikan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, ya, dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Terus, lalu berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah,
Jatuhkanlah dirimu ke bawah, Ya. sebab ada tertulis, Perhatikan, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, ya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, ya, supaya kakimu jangan tersantuk pada batu. jangan terantuk pada batu. Ayat yang ke-7 perhatikan. Yesus berkata kepadanya, Ya. ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya. Terima kasih. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat ini. Jadi kalau anak-anak Tuhan enggak menguasai firman Allah, iblis juga baca firman loh. Sampai dia katakan ada tertulis, tetapi iblis itu menggunakan firman Allah. Kalau dia tidak memutarbalikkan, perhatikan, seperti dia memutarbalikkan kepada Adam dan Hawa, dia menggunakan perkataan yang pluk, seperti firman Allah itu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Ya, dia menggunakan asal comot untuk sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan rencananya. Dia menggunakan ayat-ayat itu tidak sesuai dengan konteks yang seharusnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus juga paham tentang firman Allah. Nah, ayat ini mengatakan satu saat iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci. Kota suci ini apa? Yerusalem. Dan perhatikan, dan bukan hanya dia bawa ke kota suci, tetapi sampai di sentral kota suci, itulah bait Allah. Dan perhatikan, ini berbicara tentang apa? Kota suci, bait Allah itu tidak lain berbicara tentang ibadah, pelayanan. Dan kita lihat di sini, ini menjadi percobaan kita mengenai ibadah pelayanan. Ada begitu banyak percobaan-percobaan di dalam ibadah kita. Halangan, tadi Tante Maria mengatakan ada halangan dari pihak keluarga, bisa terjadi walaupun tidak dialami oleh dirinya sendiri, orang lain mengalami. Itu ada banyak. Kita bersyukur kalau kita tidak mengalami halangan dalam hal ini. Tetapi walaupun tidak mengalami halangan dalam hal keluarga, ada juga halangan yang lain. Pekerjaan, Bapak Purnomo tadi bersaksi ya, pekerjaan bisa menjadi halangan kita untuk kita beribadah. Juga bisa kelemahan tubuh, tidak bisa duduk lama-lama, tidak bisa keluar malam, tidak bisa apa. Ada begitu banyak halangan. Situasi udara, situasi alam, seperti sekarang ini hujan air, hujan debu dan lain sebagainya. Ada halangan. Tapi perhatikan, lebih dari halangan itu semua, ada halangan yang seringkali tidak disadari. Seperti iblis memberikan kesempatan orang bisa beribadah. Tetapi perhatikan, tanpa dia sadari, dia seperti berada dalam rencana iblis. Yaitu apa? Ada halangan, rintangan, ada masalah pencobaan dalam hal ibadah yang dia tidak sadari adalah untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, untuk menjatuhkan imam-imam. Dan kalau dia jatuh, itu jatuhnya fatal. Dan iblis membawa Tuhan Yesus di bait Allah. Perhatikan, bukan di dalam bait Allah, tapi ayat mengatakan di mana, Saudara? Di atas bumbungan bait Allah, di pucuk, ya, tempat yang paling tinggi. Sebab bait Allah itu bangunan yang paling utama, bangunan yang paling tinggi mungkin pada saat itu. Di sana Yesus ditempatkan. Perhatikan, untuk apa? Dari sana Yesus ingin dijatuhkan. Dia mengatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab apa? Alkitab mengatakan, engkau tidak akan mati, engkau tidak hancur waktu jatuh. Saya tidak tahu berapa meter ketinggiannya, sebab malaikat menatang engkau. Begitu engkau jatuh, maka malaikat menatang engkau supaya kakimu tidak kena pada batu. Perhatikan, ini apa? Apa yang harus kita perhatikan dalam ibadah pelayanan? Yaitu apa? Jangan sampai kita terbawa oleh pikiran iblis. Apa itu? Membawa seseorang untuk apa? Makin naik, makin naik, makin naik. Tapi bukan tingkat kerohaniannya yang makin naik, tapi apa, Saudara? Hatinya. Makin tinggi hati, makin tinggi hati, makin tinggi hati. Dan itulah yang terjadi menjadi pergumulan dari Tuhan Yesus. Dia berdoa sampai pada doa terakhir di Taman Getsemani. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Kenapa? Sebab murid-muridnya itu
Tidak pernah bisa nyatu. Kenapa? Apa yang membuat mereka tidak bisa menyatu? Masing-masing mengangkat dirinya lebih tinggi dari yang lain. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini dalam ibadah, perhatikan, bukan untuk melatih kita siapa yang lebih tinggi dari yang lain. Dan saya menyadari itu penyakit yang dialami bukan oleh anak-anak Tuhan terutama. Kalau anak-anak Tuhan jarang sebenarnya yang berlomba-lomba siapa yang paling tinggi. Justru hamba-hamba Tuhan, siapa yang paling dipakai Tuhan, siapa yang khotbahnya paling bagus, siapa yang paling dikenal oleh banyak orang, siapa yang jemaatnya paling banyak, siapa yang paling. Seolah-olah mereka dibawa pada ketinggian, sampai pada puncak ketinggian. Tinggal tunggu apa, saudara? Jatuh. Dan kalau sampai jatuhnya itu fatal. Waktu mereka naik, mereka katakan, tidak apa-apa, lebih tinggi. Dan Tuhan katakan, itulah jalannya mencobai Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, dalam ibadah seharusnya tidak demikian. Ibadah itu, kalau itu sesuai dengan firman Allah, ibadah itu bukan ibadah yang mencobai Tuhan, adalah bagaimana kita hari-hari ini bukan untuk naik, dan kemudian apa? Jatuh. Tetapi ibadah itu apa? Justru Tuhan ajarkan untuk apa? Kita turun sampai tempat yang paling rendah. Baru dari situ Tuhan bawa kita naik. Iblis itu dia bawa naik untuk dijatuhkan. Tapi Tuhan, jalan Tuhan dalam ibadah justru untuk melatih kita untuk merendahkan diri. Tolong baca satu ayat ya. Kitab 1 Petrus pasal yang kelima. Suratan 1 Petrus pasal yang kelima. Dan semoga kita boleh mengerti hari ini, untuk kita tidak kemudian berlomba-lomba siapa yang paling besar, siapa yang paling dipakai, siapa yang paling nomor satu. Bukan. Tapi bagaimana kita berlomba-lomba untuk siapa yang lebih rendah. Tuhan katakan, lihat pembesar-pembesar di dunia, mereka memerintah dengan tangan besi, dengan keras. Tapi di dalam Tuhan tidak demikian. Tuhan katakan, kalau mau yang menjadi paling besar, dia harus menjadi yang paling apa? Kecil. 1 Petrus pasal yang kelima. Inilah hakikat dari ibadah pelayanan kita. Inilah bait Allah. Jangan berada di bumbungan, sebab itu rawan untuk mengalami kejatuhan. Secara jasmani, saudara. Secara jasmani saudara bisa bayangkan. Ya, kalau berada di puncak itu, ya, itu tempat yang paling gampang tergelincir dan jatuh. Sebab di puncak, saudara, di pucuk, nggak ada tempat berpijak yang aman, saudara. Sedikit saja hilang keseimbangan, habis dia. Tolong baca ya, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Tapi justru Tuhan katakan, ibadah kita ini mengikuti jalan pikirnya Yesus. Apa itu? Merendahkan diri. Untuk apa? Mengalami tangan Tuhan yang mengangkat dia. Kalau tangan Tuhan yang mengangkat, tidak pernah bisa jatuh. Tapi kalau tangan iblis, tapi kalau diri sendiri yang mengangkat dirinya, dia akan mengalami kejatuhan. Tolong baca ya. Sebab itulah pikiran iblis. Saya akan bawa saudara nanti satu saat, itu akan terjadi pada akhir zaman. Mengerikan ini. Kalau sedang terjadi dalam rumah Tuhan, jor-joran, siapa yang paling. Tanpa dia disadari, itu pikiran antikris yang sedang terjadi. Ya, kitab 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, atau sebelum 1 Petrus pasal yang kelima, saya akan membuktikan ya, di dalam kitab Tesalonika, 2 Tesalonika pasal yang kedua, suratan 2 Tesalonika, taruh tanda di dalam kitab 1 Petrus, sebab kesana kita akan baca ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua, makin dekat dengan keadaan akhir zaman ini, makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kalau sudah melihat di gereja Tuhan, di pelayanan Tuhan, jor-joran, siapa yang paling, itu arus pikiran setan, arus pikiran antikris, itu sudah mulai masuk. Ayat yang ke 1 Petrus 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ketiga, perhatikan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, jangan disesatkan. Iblis mau mesesatkan Tuhan Yesus. Pada rencana Tuhan, untuk apa? Dia
turun dari tempat yang paling tinggi, dari surga. Dia turun ke bumi ini, tempat yang paling bawah. Ayat yang ke... Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapa itu? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Duduk di mana dia? Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia duduk di bait Allah. Ya, duduk di bait Allah ini. Kalau saya membayangkan duduk di bait Allah ini, bukan duduk di dalam bait Allah, tetapi duduk di bait Allah menjadi Allah. Perhatikan, menjadi Allah itu dia menduduki di atas bumbungan itu. Ya, teruskan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Terima kasih. Ayat mengatakan ini. Kenapa? Sebab siapa yang menjadi penudung, tudung bait Allah? Tolong baca. Taruh tanda di sini, kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, kitab Wahyu pasal yang ke-7, dia mau menggantikan Allah. Ya, Wahyu pasal yang ke-7, kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Perhatikan. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Perhatikan. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Membentangkan kemahnya di atas mereka. Nah, sudah lihat di sini. Kalau membentangkan kemah, saya gambarkan seperti demikian. Kalau ini ada orang, inilah umat Tuhan, dibentangkan kemah. Jadi Allah itu memberi dirinya untuk menjadi bagaikan kemah, tabernakel untuk dibentangkan kepada umatnya. Ini adalah posisi Allah untuk umatnya. Allah itu yang paling utama, Allah itu yang paling tinggi. Dan satu manusia yang harus menduduki itu. Semua manusia harus apa? Seperti anak itu, dia menundukkan diri kepada bapaknya. Demikian kita menundukkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, kita kembali di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5. Itulah pikiran antikris. Lawan yang meninggikan diri, itu tidak lain adalah antikris. Ayat mengatakan, gerakan pendurhakan itu sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana ada orang-orang yang tanpa dia sadari, dia memang dipakai oleh Tuhan, dia diberkati secara jasmani, tapi tanpa dia sadari, pikiran antikris itu sudah merasuk, mengangkat dia, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Tinggal tunggu apa, saudara? Kalau sampai pada puncak ketinggian hatinya, tunggu kejatuhannya. Tapi kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5, Tuhan ajar kita berbeda. Haleluya. Ayat yang ke-5, inilah cara Tuhan. Dia turun dari tempat yang paling tinggi. Kitab Efesus mengatakan, dari tempat yang paling tinggi, dia turun ke tempat yang paling bawah. Dia turun di tempat yang paling rendah. Dia merendahkan diri paling rendah. Ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Itulah hakikat dari ibadah. Merendahkan diri. Kita tundukkan diri kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Nah, Allah menentang orang congkak. Hakikat dari ibadah adalah merendahkan diri. Seorang dengan yang lain merendahkan diri kepada Tuhan. Teruskan. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kamu ditinggikan pada waktunya. Terima kasih. Ayat mengatakan, kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita merendahkan diri, ayat mengatakan ada saatnya kita ditinggikan. Bahkan kalau kita baca tadi kitab Wahyu pasal yang ke-7 tadi, kalau kita merendahkan diri seperti kita meletakkan diri di bawah bentangan kemah, bukan di atas kemah. Sudah pernah kerja betulin genteng yang bocor, Pak Yitno ya? Kira-kira kalau panas itu, ayat mengatakan kalau kita berada di bawah bentangan kemah, kita tidak akan mengalami sengat matahari.
Tapi kalau di atas, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau panas kena panas, kalau hujan kena hujan, kalau angin kena angin, tidak ada perlindungan apa-apa. Seolah-olah melayani, seolah-olah diberkati. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak mengalami perlindungan apa-apa. Ibadah itu tidak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau kita mengalami, Tuhan, saya merendahkan diri serendah-rendahnya. Seperti kita berada justru di bawah bentang kemah. Ayat mengatakan, dia akan di bentang kemah. Dia akan menjadi seperti sayap dari induk ayam itu yang dibentangkan pada setiap anak-anaknya. Seandainya ada anak ayam, saudara, dia tidak mau masuk di dalam sayap. Dia masuk di atas kepala induknya. Apa yang terjadi, saudara? Itu elang datang, itu gagak datang, habis. Kenapa? Tidak mau merendahkan. Ada apa? Kok saya disamakan dengan saudara yang lain? Sama-sama dibawa ke bentang sayap. Saya mau lebih tinggi. Tidak ada perlindungan. Tapi kalau kita rendahkan diri, Alkitab mengatakan justru di bawah bentang, di bentang dari sayap itu, di bawah dari bentang dari kemah itu, di situ kita mengalami perlindungan yang luar biasa. Di dalam ibadah ada perlindungan. Amin. Oh, haleluya. Ada perlindungan. Terutama, perhatikan, kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri, bentangan yang paling berbahaya, yang seringkali tidak disadari. Kalau sakit penyakit, kalau masalah, itu seringkali disadari. Tuhan tolong, Tuhan ada masalah, ada sakit penyakit, Tuhan. Ada wabah, Tuhan, yang sedang melanda. Tetapi pada saat mengalami, dinaikkan. Seolah-olah kita, tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kita dinaikkan. Karir kita naikkan, apalagi cepat. Justru makin cepat naik. Makin cepat apa, saudara? Jatuh. Tapi kalau kita rendahkan diri, Tuhan, saya belajar untuk rendahkan diri. Maka ayat mengatakan tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat dia. Kalau Tuhan yang mengangkat dia, tidak ada yang dapat menjatuhkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita bersabar. Orang mengatakan dah maju-maju lebih baik daripada majunya cepat, tapi seperti roket, tapi masuk ke tanah, ya. Tapi kita mohon Tuhan, lindungi aku. Sebab merendahkan diri itu suatu pergumulan. Itulah hakikat dari ibadah. Bagaimana kita merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri seorang dengan yang lain. Dan percobaan yang ketiga, seringkali pada saat naik disertai dengan berkat jasmani juga berlimpah. Dalam hal percobaan kebutuhan, kita kekurangan. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa artinya kelaparan. Aku juga tahu apa artinya kenyang. Dalam kelimpahan jangan sampai jatuh. Ada orang kuat pada saat dia lapar, tapi tidak kuat pada saat dia kenyang. Tapi ada orang sebaliknya, dia kuat waktu dia kenyang, tapi tidak kuat waktu dia lapar. Waktu dia lapar dia hujat Tuhan, mana Tuhan? Adakah Tuhan di antara kita? Orang Israel katakan, pada saat dia berlimpah pekerjaannya oke, oh Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Tapi saat Tuhan izinkan dia lapar, seperti bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, mereka katakan, adakah Tuhan di antara kita? Mana Tuhan? Tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Menghujat Tuhan pada saat lapar. Tapi sebaliknya juga ada yang lupa tinggalkan Tuhan pada saat apa? Kenyang. Biar kita berjaga ini. Nah, percobaan yang ketiga dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kali ini berbicara tentang apa? Ada kebutuhan, ada ibadah pelayanan. Tapi ada yang ketiga ini, semua dialami oleh manusia ini. Pencobaan mengenai yang jasmani, pencobaan mengenai spiritual, ya, dialami oleh manusia, semua manusia. Lapar, ya, haus secara rohani, tidak puas di gereja, tidak puas dalam pelayanan, bahkan seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Itu percobaan yang dialami oleh manusia. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Perhatikan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah,
percobaan yang ketiga, ayat mengatakan, bukan hanya terima kasih di atas bumbung bait Allah dia bawa Tuhan Yesus, tapi ayat mengatakan di atas gunung yang tinggi, ke atas gunung yang sangat tinggi. Gak disebutkan gunung mana itu, tapi ayat mengatakan dari sana bisa melihat seluruh kemegahan dunia. Dia bisa melihat seluruh keindahan dunia. Untuk apa? Supaya Tuhan Yesus itu tergiur. Bukan lagi kebutuhan, tetapi apa? Keinginan. Ini pencobaan dalam hal kebutuhan, tapi juga ada pencobaan dalam hal keinginan. Perhatikan ini. Dan ini semua dialami oleh manusia. Dalam saat kebutuhan, ya, tapi juga dalam saat keinginan. Ya, Tuhan iblis katakan, kamu lihat semua ini, semua ini akan diberikan kepadamu, asal apa? Menyembah. Perhatikan, kalau orang sudah punya keinginan, dan keinginan itu tidak mampu ya diredam, dia akan begitu mudah untuk apa? Ditipu oleh iblis. Seolah-olah yang memiliki dunia ini siapa, saudara? Seolah-olah yang memiliki dunia ini siapa? Iblis. Padahal yang memiliki dunia ini Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi dengan segala isinya. Itu Allah yang punya. Iblis ngaku-ngaku. Sebenarnya tanpa Tuhan menyembah itu, dia punya semua itu. Tetapi perhatikan apa yang dibangkitkan, yaitu keinginan. Saya membayangkan waktu Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung, dia perlihatkan, coba kamu lihat. Tapi waktu dia perlihatkan, lihat matanya Tuhan Yesus. Dia lihat jakunnya ini mungkin. Apa naik turun ini? Sudah kepingin gak? Sudah sangat kepingin ngiler ini, lihat semuanya. Tapi Tuhan katakan apa? Enyahlah engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia engkau berbakti. Nah, saya akan bawa sudah di dalam satu ayat Injil Matius pasal yang ke-17. Dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ya. Dalam hal keinginan ya, seluruh dunia ini Tuhan katakan tidak dapat memuaskan, tidak dapat memberikan apa yang sangat penting. Jangan sampai Injil Matius pasal yang ke-16, maafkan. Injil Matius pasal yang ke-16. Kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Perhatikan, dalam hal keinginan kita harus mendengarkan apa perkataan firman Allah, yaitu kita harus datang untuk menyembah. Perhatikan, menyembah ini bukan keinginan tapi kerinduan. Sebab kalau kita karena keinginan itu sampai menyembah iblis, di dunia ini banyak, saudara. Pesugihan, ingin kaya. Mereka pikir ini jalan pintas untuk kaya, saudara. Menyembah nanti kaya. Padahal tidak ada yang gratis, saudara. Tidak ada yang gratis. Kalau iblis memberikan sesuatu, tidak ada yang gratis. Ada orang mengatakan, iya ya, saya lihat kok anaknya jadi idiot ya. Bukan hanya itu, jadi tumbal. Keselamatan itu. Tolong baca Kitab Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-16, perhatikan. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-25, perhatikan. Injil Matius pasal 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Perhatikan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya, ia akan memperolehnya. Ayat 26, perhatikan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah ini kita harus perhatikan, terima kasih. Yang kedua tentang keinginan. Jangan sampai keinginan itu membawa seseorang untuk menyembah antikris. Jangan sampai karena keinginannya untuk sesuatu itu, Tuhan katakan, jangankan untuk sesuatu yang sifatnya sedikit itu, kalaupun seluruh dunia itu, seperti ditawarkan kepada Tuhan Yesus, kalau kau sembah aku satu kali, seluruh dunia akan menjadi milikmu. Tuhan katakan, kalaupun seluruh dunia menjadi milikmu, tapi itu tidak dapat menggantikan nyawamu, kehilangan nyawa. Sebab apa? Kalau menyembah setan, menyembah antikris, itu seperti kehilangan nyawa. Satu kali menyembah setan, satu kali menyembah antikris, cap 666 akan dicap yang tidak terhilangkan.
tidak dapat dihapuskan. Oleh sebab itu di hari-hari ini justru kita bawa, Tuhan, saya bukan keinginan daging ini, tapi saya ada kerinduan yang rohani. Apa Tuhan katakan? Supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Kalau orang sudah ingin, apapun ditabrak, sudah tidak bisa berpikir logis lagi, sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Sebab apa? Keinginan menutup mata hatinya, keinginan menutup pikirannya, menutup segala-galanya. Tapi biar kita mengalami, Tuhan, satu kerinduanku adalah apa? Untuk menyembah Engkau lebih dari segala-galanya. Nah, kita lihat di sini apa hakikat dari penyembahan. Pada ayat yang ke-24, Injil Matius pasal 16 ayat 24, di sini penyembahan. Justru Tuhan bawa kita kepada proses perobekan daging. Inilah hakikat dari penyembahan, proses perobekan daging. Sebab kalau kita tidak masuk pada proses perobekan daging, pasti siapa manusia, kalau diiming-iming, kamu mau ini ya? Seandainya manusia bisa memilih, nggak ada orang yang mau jadi miskin. Seandainya bisa memilih, nggak ada orang yang mau rumahnya sederhana. Semua punya keinginan untuk sesuatu yang mewah, sesuatu yang baik, sesuatu yang wah. Semua punya keinginan ini. Tapi perhatikan, tetapi tidak semua orang mampu untuk hidup sedemikian. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus masuk dalam proses perobekan daging, menyembah Yesus, supaya jangan nanti menyembah antikris. Nanti satu saat bukan hanya untuk mendapatkan seluruh dunia, bahkan untuk makan saja. Kalau kita di hari-hari ini diberikan pilihan dan kita lebih memilih yang lain daripada memilih menyembah Tuhan, ada waktunya menyembah, ada waktunya beribadah, ada waktunya pelayanan. Di lain pihak ada waktu untuk yang lain. Perhatikan, kalau hari-hari ini kita bisa mengorbankan yang lain, yang mengorbankan menyembah Tuhan, mengorbankan ibadah, mengorbankan pelayanan, daripada untuk kemudian memilih yang lain, bagaimana nasib itu pada saat bukan suatu pilihan, tapi suatu keharusan. Zaman antikris suatu keharusan. Kamu tidak menyembah, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Oleh sebab itu di hari ini kita mohon, Tuhan, saya tidak mampu. Keinginanku terlalu kuat untuk sesuatu yang sifatnya jasmani. Keinginanku terlalu kuat. Dan kalau seorang sudah memiliki keinginan itu, dikuasai oleh keinginan, Tuhan katakan, kalau orang itu ada cinta akan dunia ini, kasih Bapa itu tidak akan ada pada orang itu. Ya, Injil Matius pasal 16 ayat 24. Injil Matius pasal 24. Oleh sebab itu kita mohon, Tuhan, biar saya mau masuk dalam proses penyembahan. Keinginan hanya bisa dikikis habis lewat proses penyembahan ini. Ayat yang ke-24, perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Siapa yang mengikut aku? Itu orang-orang yang menyembah. Yang mengikut Tuhan. Tuhan arahnya kemana, saudara? Ke surga. Dan pekerjaan di surga hanya apa? Menyembah. Hanya satu pekerjaannya, menyembah. Kita tidak cari jiwa lagi, saya tidak berkhotbah, nggak main musik lagi, tidak nyanyi sangkur lagi, tapi hanya menyembah. Apa hakikat penyembahan? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri, menyangkal keinginannya. Teruskan, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oleh sebab itu di hari-hari ini, proses ini yang harus kita ikut. Tuhan, mohon Tuhan, supaya saya tidak diperdaya oleh keinginan-keinginan dagingku ini. Sebab keinginan daging ini sangat cocok dengan keinginan setan, sangat cocok dengan keinginan dunia, sangat cocok dengan keinginan antikris. Tapi Tuhan, tumbuhkan kerinduan untuk apa? Menjadi penyembah yang benar. Oh, haleluya. Walaupun harus mengorbankan keinginan, walaupun harus menyangkal keinginan, menyangkal diri sendiri. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami. Tuhan, tolong. Sebab kalau enggak, coba saudara, cuma satu kali menyembah, dapat seluruh dunia. Siapa enggak mau? Ada orang mengatakan, iya, satu kali menyembah, nanti kalau saya sudah dapat seluruh dunia, saya akan bawa untuk korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Enggak bisa, saudara. Kalau sudah menyembah antikris, dicap 666. Enggak ada lagi hati untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, Tuhan, jangan biarkan hidupku ini dikuasai oleh cinta akan dunia ini,
Tapi biarlah kasih Bapa itu selalu mengikuti, selalu memenuhi hidupku ini. Supaya apa? Ada kerinduan untuk menyembah Engkau, kerinduan untuk menyangkal diri, memuliakan Engkau lebih dari segala-galanya. Nah, kemudian pada saat Yesus kemudian sampai pada penyembahan ini, dia bukan menyembah setan, tapi dia mengatakan hanya kepada Dia. Tolong baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita akan mengalami ini. Saat kita mengalami, bukan lagi walaupun kebutuhan kita tidak mengutamakan kebutuhan, apalagi keinginan. Tapi bagaimana kita tidak kita dikuasai oleh kebutuhan, ini percobaan. Tidak dikuasai oleh ambisi yang membuat seorang mau lebih. Tapi justru kita masuk pada proses merendahkan diri. Tidak dikuasai oleh keinginan. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Matius 4 ayat yang ke-10. Ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, ya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya. dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Satu-satunya. Jadi dalam ibadah, dalam penyembahan, hanya satu yang disembah. Semua kita merendahkan diri, hanya satu yang layak ditinggikan. Itulah Tuhan Yesus, itulah Allah. Ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, ya. malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oh, haleluya. Kalau kita mengalami kemenangan dari percobaan, kenapa menang? Karena menggunakan firman Allah. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Tidak ada manusia yang mampu menang dalam pencobaan dengan kekuatan sendiri. Tapi kita dalam segala kelemahan kita, seperti sedang lapar-laparnya. Tapi kalau saat itu kita katakan ada tertulis, firman Allah mengatakan, iblis mengatakan sesuatu, kita katakan firman Allah mengatakan tidak. Iblis menawarkan sesuatu, firman Allah mengatakan tidak. Selalu sampaikan firman Allah, selalu jawab dengan firman Allah. Maka ayat mengatakan pada saat kita mengalami kemenangan, kita akan mengalami yang namanya pelayanan malaikat. Oh, luar biasa. Kita akan mengalami pelayanan malaikat. Apa ini pelayanan malaikat? Pelayanan yang membuat kita mengalami kekuatan. Dalam kelemahan kita dikuatkan. Ini pelayanan malaikat. Dalam ketidakberdayaan kita dikuatkan. Ada satu saat Tuhan Yesus pada saat pergumulan terakhir di Taman Getsemani, dia merasa tidak mampu, dia merasa lemah, dia merasa mau mati rasanya. Tapi ada kerinduan, Tuhan, Bapa, aku melakukan kehendak-Mu walaupun harus menyangkal diri. Ayat mengatakan saat itu seorang malaikat melayani dia, menopang dia untuk menguatkan, mensupport dia. Sehingga walaupun dalam pergumulan itu begitu tingginya, begitu bergumulnya dia, ayat mengatakan keringatnya itu, peluhnya itu menetes seperti darah yang menetes ke tanah. Namun dia bisa melewati masa sukar itu, pencobaan itu, sampai mengalami kemenangan. Biar kita hari-hari ini mungkin kita merasakan, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Menghadapi kebutuhan tidak mampu. Menghadapi ambisi tidak mampu. Menghadapi keinginan tidak mampu. Tapi kita mohon, Tuhan, kuatkan aku, Tuhan. Saya rindu mengalami kemenangan. Manfaatkan firman Allah, gunakan firman Allah. Dan kita akan lihat, malaikat akan menolong kita. Malaikat dari Tuhan, malaikat dari Allah akan diutus untuk menolong kita, menguatkan kita. Ayat mengatakan malaikat akan melayani dia. Apa yang kita butuhkan, malaikat sediakan buat kita. Ya, pada saat dia lapar, bukan makanan yang ditawarkan oleh iblis, makanan sulapan, roti yang terbuat dari batu. Tapi malaikat akan membawa roti yang dari surga sebagai makanan kita. Elia mengalami, satu saat Elia mengalami pelayanan malaikat. Elia dalam ketakutan, dia dalam pelarian, dan dia begitu lemah, rasanya mau mati saja. Dia katakan, Tuhan, lebih baik aku mati saja. Orang kalau sedang stres-stresnya, pikirnya lebih baik mati daripada harus mengalami ketegangan ini. Dan ayat mengatakan seorang malaikat menyediakan dia roti bakar dan air. Untuk apa? Untuk Elia makan, Elia minum, sehingga walaupun dia harus berjalan 40 hari 40 malam, dia ada kekuatan. Bagi kita di hari-hari ini, pergumulan kita, ada banyak pergumulan yang ada di depan kita. Tapi kalau kita ada kerinduan, Tuhan, saya mau mengalami firman Allah itu menjadi kekuatanku, maka malaikat akan melayani kita, memberikan kita perlindungan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita makanan
apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak harus mengikuti jalan pikiran iblis, tapi kita mengalami Allah mengutus malaikatnya untuk melayani kita. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga kita boleh mengalami pelayanan malaikat dalam hidup kita ini, ya. Dalam sepanjang hidup kita boleh merasakan, Tuhan, kok bisa, ya, Engkau memeliharaku. Kita akan nyanyikan satu lagu, kita bangkit berdiri.